Halo anak-anak semua, kembali lagi dalam channel Bimbel Online. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga dimanapun kalian berada akan selalu sehat, tetap ceria, dan tentunya tambah semangat lagi belajarnya. Nah anak-anak, sebelum kita lanjut ke video pembelajaran kita kali ini, jangan lupa di subscribe dulu ya, agar anak-anak tidak ketinggalan akan video-video terbaru dari channel Bimbel Online. Anak-anak semua, di video pembelajaran kita kali ini, kita akan sama-sama membahas dan mempelajari mata pelajaran IPAS atau Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial untuk kelas 4, semester 1 Kurikulum Merdeka, yaitu bab 2 Wujud Zat dan Perubahannya di bagian topik B, memangnya wujud materi seperti apa? Nah, topik ini ada di halaman 40-48 di buku kalian anak-anak. Nah, sekarang apakah anak-anak sudah siap? Kalau sudah siap, yuk kita langsung saja mulai pembahasannya. Adapun pertanyaan-pertanyaan esensial di topik B kali ini, yaitu yang pertama, ada berapa karakteristik wujud benda? Dan yang kedua, bagaimana sifat dan karakteristik dari masing-masing wujud benda? Nah, jawaban dari pertanyaan esensial ini anak-anak bisa jawab di akhir video ya. Jadi perhatikan video pembelajaran ini dengan sungguh-sungguh anak-anak untuk menjawab pertanyaan esensial ini. Anak-anak semua, bisakah kalian menyebutkan ada materi apa saja di dalam akuarium yang ada di depan Aga dan Banu? Menurut kalian, apakah setiap materi yang ada di dalamnya memiliki sifat yang sama? Nah, di dalam akuarium itu terdapat beberapa materi yang wujudnya berbeda-beda. Ada yang berwujud padat, cair, dan gas. Nah, kalau melihat dari akuarium itu, kita melihat ada air, ada kerang, ada ikan ya anak-anak ya. Jadi berbagai macam wujud materi. Sekarang kita akan mencari tahu seperti apa karakter benda padat. Nah, kita langsung ke percobaan nih anak-anak. Supaya kalian lebih paham dan mengerti tentang apa itu padat, cair, dan gas, yuk coba lakukan aktivitas berikut ini. Yang harus kalian siapkan yaitu alat dan bahan, yaitu ada batu atau kayu ataupun besi. Kemudian ada kertas, dan yang ketiga botol plastik, dan yang keempat plastisien. Plastisien ini yang bentuknya lunak itu ya anak-anak. Nah, langkah yang pertama, langkah percobaan, ambillah batu, kayu, besi, atau kelereng, lalu coba tekan, kemudian amati. Nah, apakah ada perubahan bentuk? Kemudian langkah yang kedua, ambillah kertas. Kemudian coba robek atau gunting kertas atau karton tersebut, kemudian amati. Nah, apakah ada perubahan bentuk? Menurut kalian, apakah kertas atau karton itu bisa kembali menjadi bentuk semula? Nah, yang ketiga, ambillah botol plastik. Kemudian remas botol tersebut dan cobalah untuk mengembalikannya seperti semula. Apakah hal itu mungkin untuk dilakukan? Nah, yang keempat, ambillah plastisien lalu tekan hingga berubah bentuk. Setelah itu, cobalah membuat bentuk benda yang kalian suka menggunakan plastisien. Nah, setelah tadi kita melakukan percobaan, sekarang mari kita ke bagian mari refleksikan. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab ya. Yang pertama, menurut kalian, apa perbedaan antara batu atau kayu atau besi dengan kertas, botol plastik, dan plastisien? Nah, di sini sudah kakak bantu jawab ya. Yaitu perbedaannya adalah batu, kayu, besi itu sifatnya keras dan bentuknya sulit untuk diubah. Sedangkan kertas atau karton atau botol plastik dan plastisien sifatnya lunak dan bentuknya mudah diubah. Pertanyaan yang kedua yaitu menurut kalian ketika batu, kayu, besi, dan kelereng dimasukkan ke dalam botol apakah bentuknya berubah? Nah, jawabannya bentuknya tidak berubah ya anak-anak, karena batu, kayu, besi, atau kelereng tidak berubah ketika dimasukkan ke dalam botol karena bentuknya itu padat anak-anak. Kemudian pertanyaan yang nomor 3, apakah benda padat bisa ditekan sehingga volumenya menjadi lebih kecil? Nah, jawabannya tidak semua benda padat volumenya bisa dibuat menjadi lebih kecil anak-anak. Nah, kalau tadi kita mencari karakteristik benda padat, sekarang kita akan mencari tahu seperti apa karakteristik benda cair. Sekarang mari kita mencoba. Nah,
Sebelum kalian mencoba, alat dan bahan yang perlu dipersiapkan yaitu yang pertama, botol plastik bening, kemudian gelas transparan, yang ketiga wadah transparan, dan yang keempat pewarna makanan, dan yang terakhir ada air ya anak-anak ya. Kemudian langkah percobaannya itu yang pertama, siapkan botol plastik, gelas, dan wadah transparan. Kemudian siapkan air yang sudah diberi pewarna makanan. Ketiga, tuangkan air ke dalam setiap wadah, dan yang keempat, saat menuangkan, amati bentuk dan gerakan air pada setiap wadah. Contohnya seperti gambar ini ya anak-anak, teman-teman kita sedang melakukan percobaan. Nah, yang kelima, buang air pada wadah transparan. Lalu ambil beras sebanyak 1 gelas, kemudian tuangkan ke dalam wadah transparan. Nah, percobaan ini anak-anak bisa lakukan dengan guru kalian di masing-masing kelas ya anak-anak. Nah, setelah melakukan percobaan mengenai mencari tahu karakteristik benda cair, sekarang anak-anak diminta untuk menjawab pertanyaan berikut. Menurut kalian, apakah ada perbedaan bentuk air pada botol plastik atau gelas kaca atau plastik dan wadah transparan? Nah, jawabannya adalah iya, ada perbedaan ya anak-anak. Nah, jika di dalam botol air, maka air akan berbentuk botol. Tapi di dalam gelas, air berbentuk gelas. Dan di dalam wadah, air berbentuk seperti wadah. Jadi air itu mengikuti wadahnya ya, tempatnya jadi anak-anak. Kemudian yang nomor 2, apakah air memiliki bentuk yang tetap? Nah, jawabannya tidak ya anak-anak. Bentuk air berubah-ubah sesuai wadahnya. Jadi jika air itu ditaruh di bentuk gelas, dia akan berbentuk gelas. Tapi kalau dia dimasukkan ke dalam botol, dia akan berbentuk botol juga anak-anak. Jadi mengikuti berubah-ubah sesuai wadahnya. Kita lanjut yang nomor 3. Apakah volume air berubah-ubah? Nah, jawabannya tidak ya anak-anak. Volume air tetap meskipun bentuknya berubah-ubah. Jadi misalnya air itu jumlahnya 100 ml, tapi ketika dia dimasukkan ke gelas atau ke botol, tetap ya anak-anak sebanyak 100 ml. Jadi volumenya itu tetap. Yang berubah itu hanya bentuknya yang mengikuti wadah. Kemudian yang nomor 4, menurut pendapat kalian, beras atau pasir termasuk cairan atau padatan? Nah, jawabannya adalah beras atau pasir ini termasuk padatan ya, karena bentuk butiran beras itu tetap tidak berubah-ubah. Nah, meskipun berada di wadah yang berbeda-beda. Nah, jadi jika butiran yang ditaruh di gelas atau di botol, jadi tetap ya anak-anak, walaupun dia berada di wadah yang berbeda. Nah, sekarang kita akan mencari tahu karakteristik dari benda berwujud gas. Nah, alat dan bahan yang perlu dipersiapkan yaitu yang pertama balon sebanyak 2 buah, kemudian botol plastik juga 2 buah, cutter atau pisau, dan yang terakhir penggaris. Nah, langkah percobaannya yaitu yang pertama, pasangkan leher balon ke dalam bagian mulut botol dan masukkan balon ke dalam botol seperti yang tampak pada gambar ya anak-anak. Yang kedua, cobalah tiup balon melalui mulut botol, kemudian amati apakah balon mengembang. Yang ketiga, lubangi dinding botol bagian bawah menggunakan cutter atau pisau atau kawat panas sebesar sekitar 5 mm. Kemudian langkah yang keempat, cobalah tiup balon melalui tutup botol. Kemudian amati apakah ukuran balon jadi besar dibandingkan ketika kalian melakukan percobaan tahapan nomor 2. Nah, yang kelima, letakkan botol lainnya di depan lubang yang sudah kamu buat. Kemudian tiup kembali balon. Perhatikan botol kosong yang ada di depan lubang. Apakah botol itu bergeser saat kamu meniup balon? Lalu langkah yang keenam, tiuplah botol melalui lubang kecil yang sudah kamu buat. Lalu perhatikan apa yang terjadi pada balon. Nah, langkah selanjutnya, posisikan botol plastik tepat di depan lubang botol seperti pada gambar di samping anak-anak. Nah, ulangi tahapan nomor 5, lalu amati apa yang terjadi pada botol kosong tersebut. Kemudian, masih pada posisi gambar nomor 2, sekarang tiuplah botol melalui lubang kecil yang sudah kalian buat sebelumnya, lalu amati yang terjadi pada balon. Nah, langkah-langkah percobaan ini juga bisa kalian lakukan di kelas bersama guru dan teman-teman kalian ya anak-anak.
Nah, setelah tadi kalian melakukan percobaan, sekarang kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apa hal menarik yang kalian temukan selama melakukan percobaan ini? Nah, ini untuk jawabannya bervariasi ya, sesuai dengan pengalaman kalian masing-masing. Pertanyaan yang nomor 2, menurut pendapat kalian, apakah udara menempati ruang? Apa buktinya? Nah, jawabannya adalah iya ya anak-anak ya, karena udara menempati ruang. Buktinya adalah balon dapat menggelembung. Bukti lainnya, udara dapat menggeser botol yang menghadap ke hidung anak-anak. Pertanyaan nomor 4, menurut pendapat kalian, apa perbedaan sifat antara benda berwujud padat, cair, dan gas? Nah, jawabannya adalah benda berwujud gas tidak selalu dapat diamati. Gas mengalir. Kemudian, volume gas juga berubah-ubah anak-anak. Nah, sekarang kita ke bagian belajar lebih lanjut. Apa yang membedakan antara benda yang berwujud padat, cair, dan gas? Salah satu yang paling membedakan dari ketiga wujud zat ini adalah bentuk dan sifatnya, anak-anak. Nah, seperti apa bentuk dan sifat zat padat? Zat padat memiliki bentuk dan volume yang relatif tetap. Seperti contohnya ketika kalian menekan kayu. Apakah bentuk kayunya jadi berubah? Apakah kayu bisa kalian tekan sehingga volumenya berubah dan menempati ruang yang lebih kecil? Tentu tidak ya anak-anak. Zat padat memiliki bentuk tertentu yang tidak berubah-ubah meskipun diletakkan di dalam wadah yang berbeda-beda. Nah, seperti contohnya batu ini. Ketika diletakkan dalam gelas, bentuknya tetap seperti batu. Begitu pula ketika diletakkan di dalam baskom, bentuknya juga tidak berubah, volumenya pun tidak berubah. Ini merupakan sifat zat padat. Nah, sekarang seperti apa bentuk dan sifat zat cair? Nah, sekarang anak-anak coba perhatikan air yang dimasukkan dalam wadah yang berbeda-beda berikut ini. Nah, di sini ada 4 wadah ya anak-anak, bentuknya pun berbeda-beda. Kemudian, apakah bentuk air di setiap wadah tersebut sama atau berbeda? Nah, bentuk airnya gimana anak-anak? Berbeda ya anak-anak ya, mengikuti wadahnya. Tahukah kalian, ketika kita menuangkan air ke wadah yang berbeda, maka air akan mengalir dan menempati wadah tersebut. Bentuknya akan berubah-ubah sesuai dengan wadahnya anak-anak. Jadi, boleh dikatakan bahwa air tidak memiliki bentuk yang tetap. Atau dengan kata lain bentuknya berubah-ubah sesuai dengan wadahnya. Nah, ini merupakan sifat dari zat cair. Kita lanjut ke seperti apa bentuk dan sifat gas. Nah, coba perhatikan balon-balon yang sudah diisi gas berikut ini. Nah, di sini ada balon yang berbentuk bintang, bulan, love, dan bulat seperti biasa anak-anak ya. Nah, apakah bentuk gas di setiap balon tersebut sama atau berbeda? Ketika dialirkan ke dalam wadah tertutup yang berbeda, maka gas akan memenuhi wadah dan menghasilkan bentuk yang berbeda-beda juga. Seperti berbeda wadahnya juga ya anak-anak. Tahukah kalian, gas memiliki bentuk yang tidak tetap. Seperti percobaan yang sudah kalian lakukan sebelumnya, ketika kalian meniup balon di dalam bentuk botol plastik yang berbeda-beda, maka bentuk gasnya pun akan berubah juga. Selain bentuknya yang berubah-ubah, gas ternyata juga menekan ke segala arah. Dalam percobaan yang kalian lakukan, balon tidak dapat ditiup anak-anak. Nah, sekarang kita ke bagian apa yang sudah aku pelajari pada topik ini. Yang pertama, padat, cair, dan gas adalah 3 wujud materi yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, tabel berikut ini memberikan gambaran perbedaan sifat zat yang berbentuk padat, cair, dan gas anak-anak. Yuk perhatikan, sifat-sifat zat. Yang pertama memiliki bentuk yang relatif tetap atau tidak berubah-ubah. Nah, sifat ini dimiliki oleh zat padat, tidak dimiliki oleh zat cair, dan tidak dimiliki oleh zat gas. Kemudian sifat yang kedua memiliki kemampuan mengalir. Nah, kemampuan mengalir ini tidak dimiliki oleh zat padat, dimiliki oleh zat cair dan gas ya. Jadi iya dan iya.
Kemudian sifat yang ketiga yaitu volumenya relatif tetap. Nah, ini dimiliki oleh zat padat anak-anak, zat padat dan zat cair. Tapi tidak dimiliki oleh sifat gas ya, karena sifat gas itu berubah-ubah volumenya. Nah, anak-anak, setiap wujud zat memiliki sifat dan karakteristik dan kegunaan yang berbeda-beda seperti yang sudah kita bahas bersama dan sudah kakak jelaskan tadi ya. Nah, anak-anak semua, akhirnya kita sudah sampai di penghujung video pembelajaran kita kali ini. Tadi kita sudah sama-sama membahas di topik B ini anak-anak ya. Kita juga sudah sama-sama mencari karakteristik dari 3 zat, yaitu zat padat, zat cair, dan zat gas ya anak-anak. Nah, semoga video ini bermanfaat buat kalian. Jangan lupa jika video ini bermanfaat buat kalian, jangan lupa di like, komen, subscribe, dan tentunya share juga ke teman-teman kalian. Nah, jika kalian masih kebingungan di topik ini, kalian bisa putar ulang videonya ya anak-anak agar kalian memahami lagi di topik ini. Nah, di akhir kata kakak berharap dimanapun kalian berada tetap semangat belajarnya, sehat selalu, jaga kesehatan. Kakak minta maaf apabila dalam penyampaian dalam materi ini ada salah kata, salah ucap, mohon dimaafkan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye anak-anak.